Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jamaah Masjid Nurul Huda dan juga para pendengar di Samara FM yang juga disiarkan langsung sekarang oleh Samara FM, Radio Keluarga Muslim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan istimewa ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan baik di rumahnya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita bisa membawa pulang keberkahan sehingga mencahayai keluarga kita semua. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanah tema. Sebenarnya ini ada temanya, saya diberikan amanah tentang kalau saya tidak salah judul temanya kemunduran umat karena tidak belajar sejarahnya. Hadirin dirahmati Allah, sejarah itu kalau hari ini kalau di sekolah ada pelajaran sejarah biasanya jadi pelajaran yang paling tidak disukai. Kalau sudah ketemu pelajaran sejarah udah malas banget, Pak. Karena sudah gitu kan, udah pelajarannya sudah nggak enak, ngafal tahun-tahun, ya kan, ngafal peristiwa-peristiwa. Sudah gitu gurunya nggak enak juga, sudah lengkap, ya, lengkap kesengsaraan sejarah nih. Padahal sejarah itu kalau diajarkan dengan cara Quran ngajar itu nikmat sekali, Pak. Cuma masalahnya ini kita ngajar sejarah ala akademik. Nah, akademiknya nggak mau belajar sama Quran dan hadis Nabi. Nikmat dituturkannya. Dan sejarah ini berhubungan sangat erat dengan kebesaran dan kemunduran sebuah zaman. Karena sejarah ini cermin masa lalu, Pak. Ya, cermin masa lalu. Para ahli sejarah mengatakan bahwa at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Ya, sejarah ini peristiwa berulang. Jadi nanti akan saya jelaskan. Keadaan kita hari ini itu apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, kalau ada masalah, ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa, itu kalau orang belajar sejarah tahu, Pak, solusinya. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi, itu orang sejarah, Pak. Karena dia cuma berulang, peristiwa begini pernah ada zaman apa, karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik. Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu? Saya tidak tahu di Masjid Nurul Huda sini atau di masjid-masjid para pendengar Samara FM apakah ada kajian sejarah Islam namanya. Alhamdulillah kalau ada, ya. Di Nurul Huda sini ada kajiannya? Enggak ada, Pak. Sekarang kita belajar kalau gitu, Pak. Hadirin dirahmati Allah. Yang membuat umat ini bangkit Quran. Yang membuat umat ini jatuh juga Quran. Itu sabda Nabi. Nabi bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah angkat masyarakat dengan Alkitab, dengan Al-Qur'an, dan Allah jatuhkan juga dengan Al-Qur'an.
Artinya bahwa Quran ini yang bisa mengangkat. Jadi kalau hari ini kita bicara kebangkitan Islam, kebesaran muslimin dan seterusnya, itu semua mustahil dicapai kalau tidak pakai Quran. Nah, mari kita lihat, memangnya Quran sehebat apa sih? Wong Quran itu kita juga punya masing-masing, ya kan? Kan mushaf kita punya masing-masing. Memang sehebat apa dia sampai bisa membangkitkan umat? Dan benar, Pak. Benar bahwa masyarakat Arab dulu, karena Quran turun pertama kali ke mereka, dan Nabi kita Nabi Arab juga, Muhammad orang Arab, Quraisy, walaupun Islam bukan agama orang Arab, bukan agama orang Arab, banyak hal yang disampaikan oleh Quran yang lebih paham orang Kediri daripada orang Arab, Pak. Kebetulan Pak. Anda kalau buka Quran tentang masalah pohon-pohonan dengan sungai yang mengalir di bawahnya, itu orang Arab nggak ngerti, Pak. Mana ada di Arab sungai gemericik ngalir, ada pohon-pohon yang indah, yang ada di Kediri. Betul kan? Jadi yang lebih, Pak, makanya bukan agama orang Arab, Pak. Orang Arab nggak ngerti. Makanya begitu mereka, para tokoh, para masyaikh datang ke Indonesia, salah satunya adalah seorang ulama besar yang sudah meninggal, Syekh Ali Tontowi, seorang ulama besar Suriah, meninggal di Jeddah tahun 99. Itu pernah ke Indonesia tahun 70-an, Pak, sekitar tahun 70-an, pernah ke Indonesia tahun 70-an, kemudian melakukan perjalanan, diantaranya naik kereta dari Jakarta sampai Surabaya. Dalam kunjungan penting itu, dan beliau waktu itu kunjungan penting dalam urusan Palestina. Terus begitu pulang beliau nulis buku, judulnya Indonesia Suwarun Minas Syarq, Indonesia Potret dari Timur. Lihat, Pak, beliau-beliau yang tinggal di padang pasir, Suriah sebenarnya masih lebih hijau, Pak, daripada Saudi. Tapi sehijau-hijaunya begitu melihat Indonesia juga, sampai beliau buat di salah satu judul di dalam bukunya, beliau tulis judulnya Jawa Jannatullah fi ardi. Itu judulnya, Pak. Jawa, surga Allah di muka bumi ini. Itu yang, karena beliau ahli ilmu Quran. Begitu dia baca di Quran, ini adanya di Jawa, Pak. Tentang gambaran tentang surga, walaupun tentu surga bukan di Jawa, ya kan? Tidak bisa. Artinya adalah bukti bahwa walau turun Nabi kita orang Arab, bahasanya bahasa Arab, Quran berbahasa Arab, tapi ini bukan agama orang Arab, ini agama seluruh alam. Dan hadirin, bagaimana Quran, mushaf Quran yang ada sama kita itu bisa membangkitkan peradaban. Dulu masyarakat Arab bukan masyarakat, mereka bukan siapa-siapa, Pak. Mereka sama sekali tidak dianggap di percaturan dunia saat itu. Tapi begitu mereka ambil Quran, mereka jalankan Quran, mereka pahami betul, mereka jadikan panduan Quran dalam bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian mereka memimpin bumi. Mereka tutup semua kebesaran peradaban yang ada saat itu. Tidak ada jawaban lain kecuali karena Quran, Pak. Itulah kenapa Nabi mengatakan Allah angkat masyarakat dengan Quran dan Allah jatuhkan dengan Quran. Makanya begini, Pak, gampang. Anda mau bicara kebangkitan Islam setiap hari sekalipun, tanya saja sampai sejauh mana dekatnya dengan Quran. Kalau belum, ya belum, itu baru ngomong berarti. Itu hanya baru bicara. Wah, bangkit, takbir, Allahu Akbar, bangkit. Tanya Qurannya sampai mana, Pak? Ya bacanya, ya ngafalnya, ya belajar tafsirnya, ya mengamalkannya, ya mengajarkannya sampai mana? Kalau belum, maka itu baru bicara kosong, Pak. Tidak ada, kebangkitan tanpa Quran tidak mungkin ada, Pak. Nah, ini yang menarik. Para ahli Al-Quran menyampaikan bahwa ternyata Al-Quran itu lebih dari sepertiga isinya sejarah, kisah umat terdahulu. Kisah umat terdahulu sejarah. Jadi Quran itu lebih dari sepertiga isinya adalah sejarah. Kalau nanti mau membuktikan kalimat ulama Quran ini, ya silakan dibuka sendiri, ya.
Anda boleh menghitungnya, benar nggak sepertiga lebih? Sepertiga lebih. Isinya adalah sejarah. Sejarah umat sebelum Nabi Muhammad. Lihat, sejarah umat sebelum Nabi Muhammad itu kisah-kisahnya turunnya di ayat-ayat dan surat-surat Makkiyah. Makkiyah itu adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, kalau semua ayat ataupun surat yang turun sebelum Nabi hijrah namanya surat Makkiyah. Semua kisah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu turunnya Makkiyah. Bayangkan kalau sepertiga Quran isinya kisah umat terdahulu, dan kisah umat terdahulu turunnya semuanya sebelum hijrah Nabi, bukankah itu artinya sebelum Nabi hijrah, selama Nabi di Mekah, itu isinya ayat cuma kisah saja, Pak. 13 tahun lamanya. Ada ayat lain yang bukan kisah, tapi sepertiga Quran loh kisah. Kemudian semua turun waktu Nabi di Mekah. Itu artinya sepanjang 13 tahun di Mekah dipenuhi dengan kisah tentang sejarah. Sementara Mekah itu oleh para ahli ilmu disebut sebagai pembangunan pondasi. Jadi membangun pondasi generasi. Nabi kan di Madinah nanti sudah bicara negara, sudah bicara hukum, itu nanti. Nah, sekarang baru tahu kita mengapa hari ini kita bicara hukum Islam nggak tegak-tegak, Pak. Mau ditegakkan di atas apa? Wong pondasinya nggak ada. Apa Anda bangun gedung tanpa pondasi? Nggak ada. Nggak ada. Apalagi kalau gedungnya menjulang tinggi, mana ada tanpa pondasi? Semakin kokoh menjulang tinggi, maka semakin kokoh juga pondasinya. Kenapa hukum Islam tidak jalan? Kenapa tidak tegak hukum Islam? Mengapa muslimin tidak kunjung punya kekuasaan? Oh iyalah, tidak ada pondasinya, Pak. Nah, untuk membangun pondasi masyarakat itu ternyata Quran menggunakan cara yang paling efektif adalah menggunakan sejarah. Ini yang kelewat di kita. Jadi cara Allah untuk membangun generasi itu menggunakan sejarah untuk pondasi awalnya. Dan mari kita lihat beberapa hal yang ada dalam Quran dan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu itu kemudian belajar dari sejarah. Saya kasih contoh. Kisah yang utuh, satu kisah dari awal sampai akhir lengkap satu surat adalah diantaranya surat Yusuf. Bukankah surat Yusuf dari awal mulai Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan dan seterusnya, bukankah berbicara tentang masalah Nabiullah Yusuf alaihissalam sampai nanti ditutup di akhir suratnya, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab ma kana haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahma liqaumi yu'minun. Ini satu surat bicara tentang satu sosok, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan turun di Mekah. Tadi saya katakan turun di Mekah agar Nabi Muhammad belajar dari Nabi Yusuf. Begini loh ya, ini loh orang hebat sebelum kamu, namanya Yusuf alaihissalam. Makanya bahkan nanti Nabi sudah pindah ke Madinah, kisah Yusuf tetap ada dalam diri Nabi dan itu dijadikan sebagai banyak sekali pelajaran. Di antaranya adalah pertimbangan untuk memutuskan sebuah keputusan besar dalam perjuangan hidup, perjuangan Nabi SAW. Apa itu? Di antaranya begini.
tahun 8 Hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhasil masuk ke Mekah, kemudian membersihkan Mekah dari kemusyrikan, membersihkan patung-patung di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 360 patung, membersihkan kemusyrikan yang ada di sekitar kota Mekah, dan kemudian membuat setidaknya ada 2000 masyarakat Mekah masuk Islam di tahun 8 Hijriah, Pak. Yang peristiwanya dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Di saat Nabi masuk Fathu Makkah itu dengan membawa sekitar 10.000 pasukan dan tidak ada perlawanan, tidak ada perlawanan berarti, tidak ada perang kecuali perang kecil. Maka Nabi begitu masuk, Nabi bersihkan semua kemusyrikan. Salah satu yang dilakukan Nabi adalah Nabi mengumumkan nama-nama yang halal darahnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengumpulkan nama-nama itu jumlahnya belasan nama yang halal darahnya, boleh dibunuh, kata Nabi, boleh dibunuh bahkan dia bersembunyi di balik kiswah Ka'bah sekalipun. Kenapa? Karena dulu mereka penjahat luar biasa. Dulu waktu Nabi masih di Mekah, mereka penjahat perang, mereka penjahatnya luar biasa. Ada sekian belas orang, diantaranya ada 2 perempuan. Kebayang dulu para pembesar Quraisy yang pernah menyakiti Nabi, mereka kan sudah gemeteran, Pak. Ini jangan-jangan bisa disebut lagi nama yang lain ya. Karena nama-nama mereka sebagian tidak disebut oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengumpulkan para tokoh-tokoh Quraisy, dikumpulkan di pelataran Ka'bah itu. Kemudian Nabi naik di pintu Ka'bah. Ini para pembesar Nabi ini sudah masyarakat kalah. Mereka sudah kebayang bahwa kayaknya kita dihukum mati nih kayaknya. Mungkin karena mereka dulu jahatnya luar biasa, Pak. Dan mereka dulu pernah berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi naik ke pintu Ka'bah, kemudian Nabi berkata kepada para pembesar, kata Nabi, "Mata dhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian mau saya apakan kalian ini? Bayangkan, Pak, orang sudah gemeteran ya kan, masih ditanya begitu, kira-kira mau saya apakan kalian ini? Dulu mereka pembesar sombong-sombong, Pak, tapi jahat luar biasa. Kata Nabi, kira-kira mau saya apakan kalian? Akhirnya mereka jawab juga, mau ditanya. Mereka jawab. Apa jawabannya? Akhun karim, ibnu akhin karim. Anda ini kan saudara kami yang baik. Nah, itu orang kalah tuh begitu bahasanya, Pak. Anda juga anaknya saudara kami yang baik. Artinya kamu kan anaknya bapakmu Abdullah itu saudara kami yang baik. Ini orang mengemis belas kasihan. Lihat jawaban Nabi Muhammad SAW. Lihat, Pak. Ini luar biasa. Nabi Muhammad kan harus memutuskan. Keputusannya apa nih kepada para penjahat ini? Orang jahat-jahat semua nih, Pak. Sekarang mau diapapun mereka nggak ada perlawanan. Nggak akan kuat lawan muslimin. Nabi harus memutuskan sesuatu yang besar. Bagaimana cara Nabi memutuskan? Nah ini, Pak. Nabi Muhammad cara memutuskannya, Nabi ingat kisah Nabi Yusuf. Tuh, Pak. Jadi kisah itu bayangkan, kisah itu bisa sampai menjadi landasan keputusan. Ayo sekarang apa ada? Anda baca surat keputusan kan? Suka ada ya? Entah surat keputusan apa saja. Menimbang. Betul kan? Apalagi bunyinya? Apa lagi? Mengingat. Sampai ujungnya memutuskan. Begitu? Ayo. Apa pernah ada menimbang terus isinya kisah, Pak? Hebat Islam itu, Pak.
bahwa Nabi Muhammad SAW mengajari sejarah itu salah satu fungsinya adalah untuk menimbang keputusan. Oh iya, karena sejarah berulang. Dan kisah Nabi Muhammad sekarang ada di hadapan orang-orang yang jahat dulu yang di masa lalunya. Kemudian sekarang apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad? Kisah itu kan juga pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Maka Nabi Muhammad berkata, "Aqulu kama qala akhi Yusuf." Saya hari ini mau berkata seperti saudara saya Yusuf pernah berkata. Nah, ya, jadi keputusan diambil dari sejarah dalam Quran. Nanti Anda bisa buka surat Yusuf, dan Nabi Yusuf berkata, ini waktu saudara-saudaranya Nabi Yusuf minta maaf ke Yusuf. Kan dulu saudara-saudaranya ini digoda setan, Pak. Digoda setan sampai mereka membuang Yusuf, saudaranya sendiri. Ya kan, gara-gara mereka iri dengan perlakuan ayah mereka terhadap Yusuf, yang mereka pikir kok ayah tidak adil, perlakuannya lebih perhatian ke Yusuf daripada kami. Dibuang tuh Yusuf. Dibuang Yusuf oleh 10 saudaranya. Begitu dibuang ke sumur segala macam, ternyata Yusuf jadi pembesar Mesir. Bukannya mati, tak jadi pembesar Mesir. Begitu seterusnya sampai saudaranya Yusuf datang ke Mesir, karena paceklik panjang yang terjadi, maka kemudian minta bantuan pangan di Mesir. Mereka tidak tahu kalau menteri ekonominya itu Yusuf, yang dulu saudaranya dia buang. Begitu mereka tahu itu Yusuf, kemudian Yusuf bilang, semua ayah ibu tolong diboyong ke Mesir. Akhirnya mereka datang semua ke Mesir, kumpul satu keluarga besar Yusuf, berikut semua saudara-saudaranya yang dulu pernah berbuat jahat pada Yusuf. Saudara-saudaranya minta maaf kepada orang tuanya, minta maaf ke Yusuf. Apa kata Yusuf? Nah, ini yang ditiru oleh Nabi Muhammad. Sama bukan? Ini saudara Yusuf dulu pernah jahat pada Yusuf. Orang Quraisy itu saudaranya Nabi Muhammad semua. Oh, ini ada pamannya, ada saudaranya, suku Quraisy. Sama-sama suku Quraisy, saudara Nabi Muhammad. Dulu mereka pernah jahat. Sama, persis sama. Lihat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya hari ini ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. Allah mengabadikan kalimat Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sudah tidak ada salahnya kalian. Sudah enggak ada masalah. Lihatlah. Saya sudah maafkan. Semoga Allah ampuni kalian. Dialah Allah yang paling kasih dari semua yang punya kasih. Kalimatnya Nabi Yusuf. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan itu di hadapan orang-orang pembesar Quraisy yang sudah gemeteran itu, Bang. Ya, sudah saya maafkan kalian. Semoga Allah ampuni kalian. Dia Allah yang maha kasih. Jadi hadirin dalam hati Allah, Nabi Muhammad SAW ternyata belajar sejarah. Bahkan sejarah bukan cuma dipelajari, sejarah dipelajari, diujikan, dapat nilai 100, selesai. Enggak. Sejarah itu karena dia berulang, maka dia panduan dalam kehidupan. Makanya ketika bahkan Nabi harus membuat keputusan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercermin juga pada sejarah masa lalu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, terjadi perang Badar antara muslimin dan orang-orang musyrik Quraisy. Terbunuh di tempat itu pemimpin besar Quraisy, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal mati di situ. Ini orang jahatnya luar biasa. Begitu Abu Jahal kepalanya dibawa di hadapan Nabi SAW, kemudian Nabi berkata, lihat kata Nabi, Allahu Akbar, hadza fir'aun hadhil ummah.
Kata Nabi, Allahu Akbar. Ini Fir'aunnya umat ini. Fir'aun kapan hidupnya? Jauh sebelum Nabi Muhammad, bukan? Jauh. Ternyata Nabi Muhammad menganggap di zaman beliau, Fir'aun zaman beliau adalah Abu Jahal. Berarti kan Nabi menyamakan itu dengan zaman Fir'aun. Ya, setiap zaman bisa ada Fir'aunnya loh. Ya kan? Masih ada Fir'aunnya. Hanya bedanya dulu kalau zaman Nabi Musa, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Kalau zaman Nabi Muhammad, Fir'aunnya dikepenggal kepalanya. Bisa ada Fir'aun setiap zaman. Jadi Nabi Muhammad SAW begitu. Ketika Nabi SAW tadi saya sampaikan kajian tadi subuh, disakiti oleh sebagian kalimat di sebuah tempat di Ji'rana antara Mekah dan Taif saat Nabi membagi ghanimah, bagi harta rampasan perang. Kalimatnya menyakitkan. Kemudian Nabi berkata, ini kalimat sangat menyakitkan karena kalimat itu mengatakan ini pembagian ini nggak adil, bukan karena Allah. Loh, bayangkan loh Pak, Nabi loh digitukan. Gimana Pak? Memang yang lebih soleh, lebih takwa, lebih paham tentang Allah kalau bukan Nabi Muhammad siapa? Nah itu muncul juga kalimat begitu. Nah, ini nggak adil nih, pembagiannya nggak adil. Ini nggak sesuai perintah Allah. Itu makanya kalau teman-teman suka diecek-ecek begitu biasa teman-teman. Nabi Muhammad yang orang paling soleh aja digitukan masih ya. Biasa aja Pak. Siapa kita ya? Maka Nabi Muhammad berkata, lihat kalimatnya beliau. Laqad udhiya Musa bi aktsara min dzalika fasabar. Dulu Musa pernah disakiti lebih dari ini dan dia sabar. Lihat Pak. Jadi sejarah Nabi Musa diambil pelajaran oleh Nabi Muhammad untuk menguatkan jiwanya. Lihat kan? Untuk memotivasi dirinya, ayo yang sabar, yang sabar, yang sabar. Makanya orang tuh kalau belajar sejarah, hadirin, itu nggak perlu motivator. Jadi kalau antum masih suka hadir di acara motivator, antum belum belajar sejarah, Pak. Masih suka dengerin motivator? Nah, anak muda suka, seneng banget dengerin motivator. Wah, ngomong dengan begitu berapi-apinya ya kan, dengan dari duduk sampai berdiri, dari berdiri sampai duduk lagi, tepuk tangan sampai wah semacam-macam. Kalau Anda masih senang yang begitu, berarti Anda belum belajar sejarah. Wallahi. Kalau Anda belajar sejarah, Anda tidak perlu motivator. Yuk, saya tunjukkan sekarang. Anda mau motivasi apa? Semua ada di sejarah. Bahkan Superman ada dalam sejarah, Pak. Bukan Superman film ya. Manusia super. Ayo saya tunjukkan. Sebagian, salah satu contohnya. Ada orang dengan nama Abdurrahman, nanti dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu adalah salah satu keturunan istana. Jadi dulu, dan ini adalah salah satu orang yang punya kandidat untuk menjadi khalifah di masa dinasti Bani Umayyah. Tapi ternyata dinasti Bani Umayyah runtuh. Tahun 132 Hijriah runtuh, sehingga Abdurrahman Dakhil tidak bisa naik karena dijatuhkan oleh musuhnya. Maka Abdurrahman Dakhil dikejar-kejar oleh musuhnya karena dialah orang yang berpeluang mengganti posisi sebagai khalifah. Saat itu Abdurrahman Dakhil umurnya baru 19 tahun. Ada yang umur 19 tahun di sini? Mana yang umur 19 tahun? Nah, seumuran beliau nih, Pak. Anda boleh lihat seumuran beliau 19 tahun. Abdurrahman Dakhil lari, Pak. Dikejar oleh pasukan, kemudian mentok dia di sungai. Sungainya bukan sungai kecil kayak di kita begini, Pak. Sungai Berantas itu terlalu kecil, beneran, Pak. Dia seberangi itu sungai dengan cara berenang. Dia berenang, selamat dia sampai di ujung, dia lari sendirian. Dia lari, nggak ada apa, orang berenang, jalan kaki, Pak. Anda bisa bayangkan dari negeri Syam masuk ke Mesir. Antum kebayang peta enggak? Saya mau ngomong peta nih. Kalau belajar sejarah harus tahu peta ya. Syam ke Mesir antum tahu? Dari Syam ke Mesir. Jaraknya tahu? Enggak tahu.
Nanti antum harus buka ya, belajar sejarah harus tahu. Dari Mesir dia mengendap-endap, dia jalan sampai masuk Maroko. Kebayang apa enggak Mesir Maroko? Kebayang Pak? Antum kebayang benua Afrika enggak? Kebayang benua Afrika? Mesir itu di ujung timur benua Afrika, Maroko di ujung paling barat benua Afrika. Kebayang? Kebayang benua Afrika kan? Jalan kaki Pak. Dia masuk ke Maroko, umur 19 tahun ini, umur 19 tahun. Dia masuk ke Maroko. Di Maroko dia aman karena dia bersembunyi di masyarakat di mana dia punya nasab Barbar. Barbar itu salah satu suku di Maroko. Ini suku luar biasa nanti ya. Dari Maroko dia nyebrangi selat Gibraltar namanya sekarang. Karena dari Maroko itu kalau berdiri akan kelihatan daratan Spanyol. Nyebrang dia selat sampai di daratan Spanyol. Anda tahu? Tadi berangkat umur berapa? 19. Umur 25 tahun, dia menjadi pemimpin terbesar di negeri Andalus Spanyol itu. Gimana caranya itu, ceritanya gimana? Antum belajar. Makanya kalau Anda yang masih perlu motivator, belum belajar sejarah berarti. Ada yang mau memotivasi apa? Semua ada dalam sejarah. Coba pernah antum dengar sejarah seperti ini? Perjalanan anak muda dari umur 19 sampai 25, lari dikejar dari kematian, dikejar sendirian. Begitu sampai umur 25 tahun dia jadi pemimpin tertinggi. Bagaimana ceritanya bisa sampai? Nah itu perlu antum pelajari. Motivasi luar biasa. Itu sejarah tuh. Itu memotivasi kita, motivasi apapun. Oh, sekarang tuh saya heran Pak. Untuk belajar aja ngundang motivator. Belajar. Namanya anak sekolah belajar tuh kan normal Pak. Iya kan? Namanya anak kuliah belajar tuh normal, nggak usah pakai motivator. Maka bacalah dulu bagaimana sejarah orang-orang besar dalam Islam. Mereka belajar, mereka beribadah, mereka berkarya, mereka memimpin dan seterusnya. Nah ini dahsyatnya sejarah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah-kisah sejarah itu. Allah berfirman tadi di akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah. Apa ibrah? Contoh? Apa arti ibrah? Pelajaran. Ibrah suka diterjemahkan pelajaran, tapi aslinya kata ibrah, kata abar ya'bur dalam bahasa Arab itu nyebrang Pak. Nyebrang jalan, nyebrang sungai, nyebrang. Itu ibrah. Loh kok kenapa diterjemahkan jadi pelajaran Pak? Yaitu supaya gampang memahaminya. Kenapa disebut nyebrang? Karena kita hidup umpamanya sekarang tahun 2017. Kalau kita bicara Nabi Muhammad 15 abad lalu, Pak, itu jaraknya jauh sekali. Anda perlu nyebrang dari zaman ini ke 15 abad lalu. Nah, harus ada jembatan penyeberangannya atau harus ada jalan penghubungnya. Nah, itu yang harus dibuat. Itu namanya ibrah. Paham? Itu namanya ibrah. Jadi kisah-kisah itu harus menjadi ibrah buat kita. Kisah kebaikannya harus sampai ke kita, kisah keburukannya harus jadi peringatan buat kita. Tapi sejarah itu menjadi ibrah itu hanya untuk ulil albab. Ibrah li ulil albab. Pelajaran ibrah hanya untuk yang punya otak Pak. Ulil albab, lub itu artinya otak paling dalam. Yang mau mikir.
Tapi kalau tidak difikirkan ya dongeng-dongeng aja, kayak dongeng jadinya. Oh gitu ya Pak, oh Nabi Muhammad gitu ya Pak, oh sahabat Nabi gitu ya, oh orang-orang kayak dongeng masa lalu. Tapi kalau kita fikirkan, kita renungi, kita tadaburi, dia jadi ibrah, jadi pelajaran mahal. Maka na haditsa yuftara, kata Allah, ini Quran ini bukan perkataan yang dibuat-buat. Jadi bukan karangan manusia, bukan fiktif. Quran seperti itu, termasuk kisah di dalam Quran tidak ada kisah fiktif. Ya, makanya saya bilang, kalau Anda belajar sejarah, Anda tidak perlu cerita kancil nyolong timun. Pasti nggak perlu Pak. Fiktif Pak. Kisah fiktif. Kisah harimau ngobrol sama kijang, nggak perlu. Kalau Anda tahu sejarah. Karena memang Quran katakan itu, ini bukan kisah fiktif. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi ini untuk mengimani yang sudah lalu. Jadi fungsinya fungsi iman. Kan kalau kita bicara tentang Nabi Musa, kita beriman Nabi Musa memang pernah ada dengan kisahnya. Kalau kita bicara Nabi Muhammad, kita yakin Nabi Muhammad pernah ada dengan kisahnya. Kita bicara Nabi Nuh, begitu seterusnya. Itu bicara iman, masa lalu. Wa tafsila kulli syai', dan untuk mendetilkan segala sesuatu. Mendetilkan segala sesuatu, menjelaskan dengan detail segala sesuatu. Jadi dengan Quran, termasuk diantaranya dengan kisah ini, dengan sejarah itu Anda bisa jelaskan detail apa saja pakai sejarah. Gimana ceritanya? Contoh. Anda mau jelaskan apa nih ceritanya? Mau menjelaskan dunia pertanian, umpamanya, ya, Masya Allah tanah pertanian subur di sini. Itu kalau orang sejarah dia bisa jelaskan dengan sejarah Pak, dunia pertanian. Sampai nanti dia bisa mengubah cara bertani dengan sejarah pertanian. Belum kebayang ya? Belum kebayang ya. Ibnu Awam, ini ilmuwan besar di negeri Andalus abad 6 Hijriah. Itu membuat kurikulum pertanian terbaik sepanjang zaman. Dia punya buku namanya Al-Filaha. Hari ini disebut dengan kitab Al-Filaha Al-Andalusiyah. Itu buku ajaib Pak. Ditulis abad 6 Hijriah, sekarang abad 15 Hijriah. Itu kalau dicoba zaman ini ajaib, itu hebat Pak. Karena buku itu yang pernah merevolusi pertanian Andalus. Dulu pertanian Andalus itu jarang-jarang panen Pak. Direvolusi oleh beliau, pertanian menjadi sangat luar biasa, Andalus sangat kaya sampai hari ini. Spanyol itu Pak, Spanyol itu ekonominya payah. Yang membuat dia bertahan tidak jatuh sekali, Anda tahu apa? Pohon zaitun. Zaitun itu yang nanam muslimin dulu waktu masih di Spanyol, yang dibawa dari negeri Syam. Pusatnya zaitun kan di negeri Syam, di timur, jauh di timur. Syam itu ya Palestina, Suriah, Lebanon, Jordania, itu Syam. Dimasukkan ke Spanyol, jadi perkebunan. Sampai sekarang kalau ke Spanyol itu bisa sejauh mata memandang pohon zaitun, Pak. Dan itu yang menahan supaya Spanyol tidak jatuh secara perekonomian semakin parah. Itu baru pohon zaitun, Pak. Ibnu Awam dalam buku tentang pertanian Al-Filaha menuliskan tentang konsep bertani. Cuma satu buku Pak. Teman saya yang salah satu lulusan terbaik Institut Pertanian Bogor, sekolahnya pertanian Pak. Begitu buku itu beliau pelajari, beliau bilang, buku ini Pak, satu buku ini lebih baik daripada Anda kuliah di IPB. Yang ngomong lulusan terbaik IPB. Anda lihat Pak. Cuma nyampe sini bukunya apa enggak nyampe? Enggak tahu. Begitu Pak. Ayo makanya yuk belajar yuk. Subhanallah. Islam kaya dengan semua itu. Ya, sejarah.
Ini sudah isya belum? Oh sudah. Mohon maaf saya tidak 3 hari. Baik, tadi katanya salat isya, adzan isya dulu. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saya dirahmati Allah, saya lanjutkan sedikit saja. Hadirin, karenanya belajar sejarah itu adalah sebuah konsep Qur'ani yang dari sejak awal sekali mendapat porsi sangat besar. Makanya harusnya kalau ini kita mau menghadirkan kebesaran generasi kita, kebangkitan Islam, maka itu harus dikembalikan. Dan lihatlah apa yang disampaikan oleh cucu-cucu sahabat, supaya kita tahu bagaimana anak-anak sahabat, bagaimana kurikulum di generasi sahabat Nabi. Ali Zainal Abidin, ini Ali anaknya Husain, Husain anaknya Ali. Jadi Husain itu punya anak dikasih nama sama dengan nama bapaknya. Ya, bapaknya Husain kan Ali bin Abi Thalib. Husain punya anak, salah satu anaknya diberi nama Ali juga, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Dan Ali Zainal Abidin adalah seorang ilmuwan besar, ulama besar, orang yang luar biasa. Dari cucunya Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain. Ali Zainal Abidin mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratan minal Qur'an. Kami diajari tentang perang-perang Nabi Muhammad, tentang sejarah Nabi Muhammad maksudnya. Itu kami diajari sejarah Nabi Muhammad seperti kami diajari surat dalam Quran. Anda bisa bayangkan sampai kurikulumnya tadi nyaris setara dengan Quran atau sama dengan Quran. Jadi kalau Quran termasuk kurikulum awal di generasi, maka sejarah juga kurikulum awal generasi. Jadi kami diajari sejarah Nabi Muhammad itu seperti kami diajari Quran. Begitu pentingnya, begitu seriusnya, dan seterusnya. Cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama. Namanya Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia juga berkata begitu, kana abi yu'allimuni maghaziyan Nabi SAW wa ya'udduha alaina. Ayah saya berarti anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayah saya mengajari kami tentang perang-perang Nabi SAW. Itu bahasanya memang dulu perang, walaupun maknanya bisa seluruh sejarah hidup Nabi yang tidak hanya perang. Gitu ya. Dan itu bukti juga bahwa hari ini kita suka ketakutan ngajari begituan di anak-anak kita, Pak. Itu generasi sahabat jadi orang besar mimpin bumi, Pak. Ini kurikulumnya. Kami diajari ayah kami tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ini, dan kemudian ayah kami berkata, ayah kami berkata, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha. Ini adalah peninggalan, sejarah ini adalah peninggalan ayah-ayah kalian. Ini kebesaran mereka, jangan kamu sia-siakan. Pelajari maksudnya, pelajari yang serius. Seorang ulama sangat besar di kalangan tabi'in, Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ilmul maghazi ilmu dunya wal akhirah. Ilmu tentang sejarah itu ilmu dunia dan akhirat. Jadi sangat banyak hadirin kesaksian para ahli ilmu dalam Islam bahwa itu menjadi kurikulum penting yang harus diajarkan. Harus diajarkannya dengan cara yang benar. Sampai akhirnya nanti tadi sejarah bisa bekerja dalam kehidupan seseorang, tidak sebatas mengenang masa lalu. Ya, dan banyak hal yang menarik yang bahkan menjadi inspirasi besar bagi kebangkitan umat ini. Saya kira itu tambahannya. Kesimpulannya adalah bahwa begitu luar biasanya kurikulum sejarah ini,
begitu besar porsinya dalam Quran, bahkan dia adalah kurikulum awal dan dasar kalau umat ini mau bangkit. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Fadhil Ustaz Ali. Terima kasih pada Ustadz Budi Asyari dari Jakarta yang telah menyampaikan materi-materinya. Di sini Ustadz Budi Asyari, insyaallah kajian ini jam 8 selesai, ada waktu 20 menit, ada tanya jawab dari bapak-bapak dan ibu yang mau bertanya. Dipersilakan, dibatasi sampai jam 8 selesai karena beliaunya mau ke Tulungagung. Setelah itu kembali ke Pare lagi, besok pagi harus mengisi kuliah subuh di Masjid Al-Muhsinin gitu. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu yang mau bertanya secara langsung aja ya. Mungkin secara langsung saja. Dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu sejarah apakah sama menuntut ilmu yang lainnya mendapatkan pahala? Maksudnya mendapat ilmu sejarah itu apa juga mendapatkan pahala seperti menuntut ilmu yang lainnya, seperti ilmu dalam madrasah atau yang lain gitu? Baik, pertanyaannya apakah belajar ilmu sejarah juga dapat pahala seperti belajar ilmu lain? Itu sudah pasti. Satu, karena dia ilmu. Ilmu itu teman-teman, antum belajar ilmu pertanian ada pahalanya. Oh ya, karena pertanian umpamanya atau ilmu mesin atau ilmu bahasa atau ilmu, itu semua ilmu penting manfaat yang itu masuk babnya namanya bab fardu kifayah. Fardu kifayah di mana tidak boleh ilmu ini sampai tidak ada satupun muslim yang tidak menguasai. Nah, menjadi fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu berarti kalau sampai tidak ada sama sekali yang ahli, dosa semua. Itu fardu kifayah. Kurang lebih kalau kita bicara tentang sholat jenazah, fardu kifayah. Kalau sampai ada jenazah tidak ada yang menyolati sama sekali, dosa semua, persis sama, fardu kifayah. Nah, itu satu ya. Karena dia ilmu maka dia mendapat pahala, dan niatnya karena Allah dapat pahala. Yang kedua, tadi saya sudah katakan, sepertiga Quran sejarah. Kalau antum pelajari Quran kan luar biasa pahalanya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian yang mau belajar Quran. Nah, ini sepertiga Quran loh. Lebih bahkan. Isinya sejarah. Berarti antum mempelajari sepertiga Quran lebih. Jadi antum orang terbaik kata Nabi SAW yang mau belajar Quran dan mau mengajarkannya. Dan berikutnya nanti adalah sejarah itu sumber nomor 2-nya adalah hadis Nabi. Riwayat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Karena kalau antum buka kitab hadis apapun itu, mau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, semua kitab hadis pasti ada bab sejarah. Pasti ada bab sejarah. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, umpamanya ada bab tentang Al-Maghazi, As-Siyar wal Maghazi, tentang sejarah. Atau kitab Manaqib As-Sahabah, itu tentang biografi sahabat. Itu dalam hadis-hadis itu. Itu artinya berarti kita belajar sejarah akan belajar hadis Nabi SAW. Nah, itu sejarah. Kita belajar sejarah artinya kita akan membuka kitab-kitab para ulama sejarah. Ya, buka kitab-kitab ulama sejarah. Dan kita tahu bagaimana kita duduk bersama kitab-kitab barokah para ulama, begitu besar pahalanya. Gitu ya? Jadi sudah pasti asal kita ikhlas karena Allah, maka melimpah ruah pahalanya. Bahkan salah satu orang terbaik karena belajar Al-Quran, yang sebagian isi Quran adalah sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sederhana yang sering saya dengar dari medsos dan juga guru terkait dengan bahwa sejarah itu adalah tergantung siapa penguasanya. Karena yang mempengaruhi sejarah, cerita sejarah adalah penguasa. Jadi contoh kayak Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah dengan Umayyah pasti mungkin akan mempunyai versi yang berbeda-beda. Bagaimana kita menyikapi dengan perbedaan sejarah-sejarah seperti itu? Terima kasih. Kalimat bahwa sejarah itu ditulis tergantung penguasa, teori ini teori batil. Saya ulangi kalimat saya. Kenapa teori batil? Di dalam Islam sejarah itu pakai sanad, Mas. Pakai riwayat. Untuk bicara tentang sejarah dinasti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, negeri Andalus, semua pakai sanad. Bukan seperti dongeng. Kalau dongeng contoh ini masalah ketika tiada sanad, nggak ada sanadnya. Lihat contoh, mohon maaf, umpamanya bicara tentang sejarah Indonesia. Nah ini nggak ada sanadnya, Pak. Umpamanya mau bicara sejarah PKI tahun 48, sejarah PKI tahun 65, umpamanya sejarah kemerdekaan RI apa, sulit sanadnya. Dari fulan sampai kepada pelakunya. Nggak ada, yang ada adalah versi penuturnya. Nah itu baru masuk kalimat tadi bahwa itu dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa. Mungkin, walaupun juga tidak selalu. Tapi kalau sejarah Islam tidak, Pak. Sejarah Islam itu ada sanadnya, masalahnya. Kalau sanad itu bisa dicek, dikoreksi satu persatu namanya, sampai pelakunya. Betul nggak peristiwa ini terjadi? Nah itu sehingga kalimat tadi itu kalimat yang kalau disematkan ke dalam Islam itu tidak benar. Kalau itu disematkan kepada sejarah yang tidak ada jalur riwayat dan sanadnya, benar. Mungkin, tapi tidak selalu juga, karena tetap juga ada yang fair. Ya, versi masing-masing. Tapi makanya dalam Islam anggap umpamanya ada antum menjumpai ada perbedaan sebuah kisah, ada perbedaan pendapatnya, itu bisa dicek bahwa yang ini jalur sanadnya kayak apa, yang ini jalur sanadnya kayak apa. Perbedaan pendapat akan bisa dicek semua. Itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, antum tadi bilang kalau sejarah itu pasti berulang. Mungkinkah dalam kehidupan sekarang ini di Indonesia terutama mungkin ada paparan sedikit atau ibroh yang bisa kita ambil dari sejarah masa lalu terkait kondisi sekarang? Terus yang kedua, motivasi apa kepada kita selaku thalabul ilmi untuk bersemangat mempelajari sejarah? Terkadang kita mungkin sekarang pulang kita bisa mempelajari sejarah, soalnya temanya sejarah. Mungkin beberapa hari mendatang kita akan merasa malas atau bagaimana supaya menjadikan istiqomah. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keadaan negeri ini hari ini keadaannya banyak. Mana yang mau dibicarakan? Mana yang mau dibicarakan? Keadaannya banyak negeri ini. Dan setiap keadaan kita bisa mengambil contoh di sejarah masa lalu, dari mulai masalahnya, analisa masalahnya sampai solusinya. Lengkap seperti itu, lengkap sis. Makanya umpamanya antum mau ambil contoh, ini contoh karena antum tidak sebutkan mana yang antum tanyakan, karena masalahnya banyak. Anggaplah umpamanya carut marut politik umpamanya, iya. Tapi negeri ini bukan hanya kesedihan yang muncul. Antum kalau tengok ke belakang, anggap 10 tahun lalu. 10 tahun lalu saja, nggak usah 20 tahun lalu, 10 tahun lalu saja. Mana yang lebih hebat? 10 atau 20 tahun lalu, ataukah sekarang di sisi semangat keluarga-keluarga muslim untuk membuat anaknya hafal Quran? Persis. Jadi bukan hanya kesedihan, Pak. Ini sebuah kebahagiaan. Kan tadi saya bilang, umat ini akan bangkit dengan Quran. Nah, makanya yang mana yang mau ditanyakan, kan begitu. Perekonomian umpamanya, lain ceritanya. Dan semua ada contohnya. Cuma saya mau sampaikan begini deh.
Ketika bicara tentang anggaplah umpamanya, karena biasanya begini Pak, orang tuh kalau hidup dalam kesulitan dia merasa orang paling sengsara di muka bumi. Orang tuh kalau sedang sulit Pak, kayaknya orang paling sengsara di muka bumi, padahal masih begitu banyak orang yang lebih sengsara dari dia. Muslimin di Indonesia umpamanya dengan keadaan yang lelah kita dengarnya, umpamanya yang kita dengar yang lelah-lelahnya, ya kan, akhirnya kita merasa nih, ya Allah, ini zaman rusak bener Pak, wah ini luar biasa ya, subhanallah. Zaman ini masih jauh lebih baik dibandingkan zaman yang pernah dilalui oleh sebagian masa oleh muslimin. Ini untuk membangkitkan optimisme dulu, karena kalau antum lelah yang muncul pesimis, kalau sampai putus asa itu malah kerjaan orang kafir. Putus asa itu nggak ada di kamus orang beriman. Nah, maka saya tunjukkan contoh, saya ceritakan sedikit saja, tapi antum nilai nanti apakah itu keadaan lebih baik zaman itu atau zaman Indonesia hari ini. Saya tunjukkan. Tahun 1492 Masehi, abad 15 Hijriah. Salib besar terbuat dari perak disematkan, ditempel di istana Alhambra di Granada sebagai sebuah tanda, ini oleh Ratu Isabella dengan suaminya, sebagai sebuah tanda bahwa negeri muslim terakhir yang dimiliki muslimin di Andalus, yaitu Granada, sudah jatuh di tangan negara Kristen. Terakhir tutup muslimin 1492 Masehi, tutup, selesai. Dari tahun ke tahun kebijakan kerajaan Kristen terhadap muslimin yang masih hidup di Andalus. Negara sudah nggak ada, muslimin sudah nggak punya sama sekali, tapi muslimin masih banyak hidup di situ. Luas wilayah Andalus, Spanyol, Portugal, Perancis bagian selatan, kepulauan Sisilia yang punya Italia sekarang, itu wilayah Andalus dulu. Masih banyak muslim. Makin hari makin payah, makin parah sekali, makin menekan muslimin kebijakannya. 1492 tutup. 1497 resmi seluruh masjid ditutup. Subhanallah, saya sholat di tempat yang nyaman sekali hari ini Pak. Jazakallahu khair, Masjid Nurul Huda Ustaz Ali. Nyaman bukan kita sholat di masjid? Apa Masjid Kediri ditutup? Jangan. Resmi ditutup, tak boleh ada sama sekali masjid dibuka. Bahkan nanti antum bayangkan, ada kebijakan muslimin tidak boleh mandi. Kebijakan aneh kan? Pernah antum dengar kebijakan aneh itu? Kenapa mereka lakukan kebijakan itu? Mereka tahu persis muslimin kalau sholat harus wudu. Mereka tahu persis kalau mereka harus mandi, mereka wajib mandi mereka. Kalau sholat tidak sah tanpa toharoh. Lihat mereka itu betapa jahatnya. Sampai ada ketahuan satu muslim nyimpan mushaf Quran, diseret ke lapangan, digantung, dibakar hidup-hidup. Nyimpan mushaf Quran Pak. Mau dilanjutkan apa enggak nih? Oke, simpulkan sekarang, mana yang lebih baik? Itu belajarlah sejarah dan seterusnya. Jadi muslimin pernah mengalami masa yang sangat buruk, tapi subhanallah, muslimin hadir dan selalu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan muslimin dan seterusnya, ya. Bahkan ketika muslimin sempat jatuh di 400 tahun pertama di Andalus, muslimin sempat jatuh, itu bisa bangkit kembali dan masih berumur 400 tahun berikutnya. Dari jatuh sampai bangkit lagi, dan bagaimana cara bangkit itu harus dipelajari. Nah, begitu contohnya, paham ya? Tapi kalau mau introspeksi begini, ini mau supaya kita selain bersyukur kita berintrospeksi diri ya. Ini kemarin waktu saya di Malang, di seminar Malang ditanyakan juga. Di Malang kemarin ada salah satu seminar saya, judulnya Sumbangsih Islam untuk Peradaban Dunia. Materinya cukup panjang. Ada yang bertanya juga tentang kurang lebih seperti ini. Kemudian
tentang bagaimana muslimin di Indonesia dengan keadaan negeri seperti ini, kepemimpinan yang seperti ini, saya bilang dengan semua cinta saya kepada para ahli ilmu hari ini, dengan semua penghormatan saya, pengakuan saya pada para ahli ilmu hari ini. Tapi kalau kita mau bersyukur, kita bersyukur. Tapi kalau kita mau introspeksi, yuk kita introspeksi diri, kita ngoreksi diri sendiri. Gimana caranya? Saya ceritakan sebuah kisah zaman. Lihat bagaimana sejarah menjawab. Di salah satu masa kepemimpinan di dinasti Bani Umayyah, itu pernah ada gubernur kejam sekali, namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu orang salah dikit kepala lepas dari badannya. Itu dia bisa menumpahkan darah dengan sangat mudah. Tapi jangan salah, orang sekejam itu banyak ulama yang ketika ditanya bagaimana menurut anda tentang Hajjaj bin Yusuf, bahkan sampai Imam Ahmad bin Hambal sekalipun ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, kata beliau, saya tidak mau bicara. Loh, kenapa? Orang jelas dolim kok nggak mau ngomong. Kenapa? Karena Hajjaj bin Yusuf itu masih ada baiknya, Pak. Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran 30 juz. Guru Quran di Taif. Luar biasa. Anak-anak Taif itu hafal Quran di tangan dia. Subhanallah. Dia meninggal dalam keadaan tidak punya harta, tidak korupsi dia, Pak, sama sekali tidak korupsi. Orang amanah, sangat memuliakan ahli Quran. Siapapun yang ahli Quran sangat dimuliakan oleh dia. Ya, artinya ini orang cukup kontroversi hidupnya. Ada tahu waktu beliau mau meninggal, waktu Hajjaj bin Yusuf mau mati itu, Hajjaj bin Yusuf waktu mau meninggal, dia berkata, lihat kalimat Hajjaj bin Yusuf, Pak. Sampai meninggal tuh pedenya luar biasa. Dia bilang, ya Allah, semua orang menduga engkau tidak akan mengampuni aku, ampuni aku. Subhanallah. Tapi singkat kita begini, Hajjaj bin Yusuf itu pernah menjadi gubernur di Kufah, di Irak, ibu kota kepemimpinan saat itu di Damaskus. Menjadi gubernur di Kufah. Menjadi gubernur di Kufah, semua orang sudah dengar tentang track record kejamnya Hajjaj bin Yusuf. Dia datang ke Kufah itu, manusia semua kumpul di masjid seperti ini, kemudian dia ceramah. Dia datang sebagai gubernur baru. Dia bilang, salah satu ceramahnya, tadi saya berangkat ke Kufah sini membawa 2 pedang. Yang satu pedang kasih sayang, yang satu pedang hukuman. Pedang kasih sayang saya sudah jatuh di tengah jalan, saya tidak tahu kemana. Yang tersisa hanya pedang hukuman untuk kalian. Wallahi Pak, ada gubernur kalimat sambutannya begitu. Bahkan dia bilang, lihat dia bilang, inni ra'aitu ru'usan qad ainaat laqad hana qitafuha. Saya melihat kepala-kepala sudah masak, sudah ranum seperti buah dan siap untuk dipetik. Tuh pernah jumpai orang kayak gitu. Baik, tapi teman-teman lihat kalimat para ahli sejarah. Apa kalimat ahli sejarah? Ahli sejarah bukan hanya komentari Hajjaj bin Yusuf, tapi dia berkata tentang masyarakat Kufah. Lihat, adapun kenapa Hajjaj memimpin masyarakat Kufah, karena memang masyarakat Kufah tidak bisa dipimpin kecuali oleh orang seperti Hajjaj. Mengerti? Ngerti atau nggak ngerti, Pak? Apa maksudnya? Memang nggak bisa diatur tuh masyarakat, nggak bisa diatur, Pak. Ngeyel minta ampun. Ya Allah, itu susah banget itu. Sampai Kufah itu terkenal ilmu hadis itu, kalau masuk ke Kufah hadis, makanya para ahli ilmu hadis itu hati-hati kalau hadis keluar dari Kufah. Hadis masuk ke Kufah nih, perawinya orang Kufah, masuk sejengkal, ini istilah di ilmu hadis, masuk sejengkal, keluar dari Kufah bisa sehasta, Pak. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Ditambah-tambahin, Pak, jadi hadis palsu. Jadi memang masyarakatnya begitu. Sampai Umar bin Khattab, orang hebat itu, sampai ngadu ke Allah tentang Kufah. Ya Allah, Kufah ini bagaimana ya Allah? Kufah. Di Suriah itu ada sebuah kota, orang sekarang nyebutnya Homs, tahu ya, dengar-dengarnya Hims, aslinya Hims.
Hims itu masyarakatnya juga sama Pak ngeyelnya. Itu sampai disebut kota itu menjadi Kuwaifah. Itu Kuwaifah artinya Kufah kecil. Sampai terkenal tuh Kufah itu. Begitu Pak. Ngerti nggak cerita saya tentang ini dan hubungannya dengan Indonesia? Kenapa Allah kasih pemimpin gak jelas umpamanya? Anda ngerti maksudnya? Hah? Silahkan dipikir sendiri. Gitu saja. Silahkan dipelajari. Kalau motivasi bagaimana belajar secara apa, Masya Allah. Orang beriman, Masya Allah, ya, orang beriman tuh nggak perlu banyak motivator. Saya bilang orang punya iman di dalam dirinya, dia sadar bahwa belajar ilmu itu perintah. Bahkan kata pertama yang diperdengarkan Allah di telinga nabinya adalah Iqra, maka dia nggak berhenti baca. Simple, sederhana. Kan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan begitu kan? Baca, maka orang beriman pasti nggak pernah berhenti baca. Sebagaimana kita diperintah sholat, kita nggak akan berhenti sholat sampai kita mati. Kan begitu sama. Nah, ini anehnya perintah Iqra, ternyata itu perintah dari Allah, tapi kita jarang baca. Ya kan? Nah, jadi kalau orang beriman cukup dengan kata Iqra, wah ini cukup, sudah cukup. Itu motivasi terkuat orang beriman kok. Nah, nanti kalau antum sudah belajar sejarah, seperti tadi ini antum dengarkan saya bertutur umpamanya, antum akan mulai menikmati sejarah itu nikmat sekali ternyata. Antum punya banyak hal yang orang lain nggak punya. Masa nggak pengen antum begitu kan? Orang lain bingung, antum tahu solusinya, Masya Allah. Orang lain nggak ngerti cara nganalisa, antum tahu cara nganalisa sampai ngasih solusinya. Masya Allah. Masa nggak pengen begitu ya? Itu alangkah luar biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau bertanya, mohon maaf karena waktunya sudah jam 8. Waktunya habis. Baiklah para hadirin wal hadirat semua, kajian pada malam hari ini alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan diakhiri oleh pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak sekalian yang sudah dijawab oleh Ustadz Budiasyari dengan jelas sekali. Baiklah, kami umumkan infak pada malam hari ini alhamdulillah mendapatkan 1.110.000 rupiah. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kita sekalian yang berinfak dengan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu diketahui bahwa pada malam hari ini pengajian kita ini disiarkan langsung oleh Radio Samara FM, radio umat Islam, radio kita sekalian, 96,2 MHz. Semoga kajian pada malam hari ini menjadi kajian yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kajian hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.